Di minggu ini kita mau bahas mengenai modul pertama yang udah kalian isi. Seperti minggu lalu yang kalian bilang, modul pertama akan dicek hari ini oleh Kak Nesti sama Kak Dwi juga. Jadi udah bisa mulai diperiksa, termasuk sama yang log yang kalian kasih tahu di minggu lalu ya. Di minggu lalu atau di minggu lalunya lagi ya? Dua minggu yang lalu ya? Iya, 2 minggu yang lalu. Jadi udah ada terlewat 2 minggu tuh ya. Jadi ada akan periksa dengan Kak Nesti dan Kak Dwi juga. Jadi pastikan kalian udah mengisi ya. Udah diisi semua kan ya? Belum diisi, kenapa tuh kalau boleh tahu? Belum ngisi semua nih kayaknya nih, kelihatan dari muka-mukanya ya. Jadi tiap minggu itu akan diperiksa ya. Diperiksa itu akan dicatat. Makanya kadang harus apa udah sampaikan aktivitas setiap minggu itu akan dipantau. Kalau kalian terus-menerus itu tidak ada aktivitas, maka itu penilaiannya akan berbeda. Oke, boleh dibuka kali ya, kan Nesti atau Kak Dwi yang udah mengisi gitu loh, siapa. Baik yang di Zoom ataupun yang hadir di sini. YSL scoop apa? YSL PW Oke. semua minggu kasih tahu. Oh nih. SKUP BD 304 Trip TA 25. Bisa nggak kebalik sini sini. Mau diskon. Ada beberapa. Dan Oke, coba apa? Bisa dilihat nggak sih yang udah ada isinya itu? ini mau gue nih. Enggak, bukan. Oh, si Ardi kan KKP. Udah ini bang, modul X1. Namanya nggak bisa Coba buka random ya random. Oh, assignmentnya dibuka random. Iya, pengen lihat aja gitu. Dari isinya atau gimana? Bang, punten, mau disclaimer dulu. Jadi guys, mohon maaf lahir dan batin. Jadi untuk modul yang sebelumnya dikasih di IDU, itu modul lama yang dibikin. Jadi ada modul lagi yang udah fix nih ya, mohon maaf di scoop. Oh, berarti modul baru. Ya, modul baru bentar ya. Coba aku share screen. Maaf ya. Modul ini enggak? Ya, cuma buat mobile programming bentar. Maaf. Maaf. Ini dong. Malas dong. Titik 1 ya. Tapi untuk yang udah ngerjain kemarin, emang udah aku cek. Jadi sebagai kompensasi, buset dah kompensasi. Yang udah ngerjain, ntar diklaimnya sebagai SC. Gitu. Jadi ntar untuk akhir kelas, untuk penambahan nilai gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di bawahnya ada belum ya? Ntar dikirim lagi scoopnya di YSL-nya. Jadi untuk kalian semua nih, scoopnya dibuka dan di scoop itu udah ada tutorial penggunaan YSL, ada tutorial cara pakai pasti bisa, ada oh ya di announcement apa namanya di announcement IDU ya, di announcement IDU ada scoopnya. Terus ada tutorial cara posting cermin, ada template dan ada modul.
Terus kalau kalian scroll ke bawah nih, boleh dilihat dulu layarnya. Nih, di bagian sini udah ada nama dan modul. Jadi modul-modul yang ada namanya di sini itu udah di-share ke per mahasiswa. Jadi kalian bisa cek email. Ya, ada di email. Atau kalau yang ngerasa, Kak di email nggak ada, bisa ngomong. Jadi bisa aku share linknya gitu. Atau dibuka aja nih di sini nih. Di apa namanya, Scoop, itu udah terlink modul-modulnya. Dan ini aksesnya cuma Mamoy, Kak Adam, sama pribadi kalian. Modul nggak boleh di-share ke orang lain. Gitu ya. Perhatiin ya aksesnya ya, jangan sampai ke orang lain. Oh iya. Ya, kita buka ID-nya ya, tutorial. Di bagian announcement, ID-nya diklik. Yang belum absen dulu ya. Oh, wajib bacanya diklik. Di ID wajib bacanya diklik. Nah, di sini ada tuh scoop-nya, modulnya, evaluasi diri, dan tutorial-tutorial yang ada di scoop. Itu. Terus ya, di sini semalam kan udah kemarin-kemarin udah coba cek yang week 1. Ada beberapa yang ngerjain, kalau di ID sih 26 orang yang udah dikerjain. Dicek nih satu-satu masuk. Terus ada yang udah duplikat worksheet tapi akses Mamoy nggak ada. Jadi tolong worksheet itu yang bagian ini nih guys. Yang ada course outline, ada nama paper, link di YSL, itu kasih aksesnya cuma ke Mamoy dan Bang Adam. Jangan open access, anyone can view. Soalnya kemarin itu waktu dicek, ada beberapa yang worksheetnya itu open access ke semua orang. Jangan ya, tolong diganti. Terus pada saat bikin BYSL-nya boleh di-rename nggak? Ya itu penting tuh. Banyak banget di WSL yang nggak di rename. Jadi udah default aja gitu loh. Kalian Iya, bikin thread tapi nggak dibikin ujungnya kan bisa kan ya bilang di WSL atas nama siapa, terus kelasnya apa kayak gitu. Bisa di custom kok. nih contohnya yang ini nih, BYSL bla 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 bla. Nah, ininya tuh belum diganti sama kalian. Iya, yang kayak gini kan bingung ya, itu punya siapa? Kalau kalau acak begitu loh. Jadi bisa diganti pakai yang udah diupdate. Ya, bagi yang belum itu di BYSL ya, ini ada banyak link yang panjang banget ini. Iya nih, Belum di BYSL, jadi sebisa mungkin itu di BYSL ya. kan Yang punya BYSL. itu. Ini termasuk untuk yang di Zoom ya. Yang di Zoom juga udah kedengeran kan ya. Oke, jadi yang di Zoom kalau mengerjakan itu jangan lupa di BYSL ya. Tuh. Jadi nggak submit link yang sepanjang ini. Jangan Nih, lupa di contoh custom ya tuh siapa tuh? punyanya Rani, contoh Oh, evaluasi iya. diri Rani mau apa BYSL mobile programming. Jadi kirinan sesuai kebutuhan kalian. Jangan pakai defaultnya di BYSL. Karena kan nanti Ya. kalau kalian kasih link ke orang, terus orangnya mau ketik kayak aku tadi tuh, masa I8U gitu, kan agaknya repot Kalau ya. ya kalau acak remote. Oh, Oke, kita evaluasi tugas week 1 yang sudah mengerjakan. boleh Kak Nesri, siapa sih yang udah ngerjain? Steve Aditya ada gak? Ada itu datang. Nah, kamu submit tapi course-nya belum diisi ya? Iya, waktunya. Jadi yang dikasih SC-nya yang mengerjakan aja ya, yang udah diisi, bukan cuma duplikat submit ya. Mohon maaf gimana. Kasihan yang yang udah effort mengerjakan. Terus ada Amelia. Amel, baru ngerjain satu, Mel? Iya, Mel. Itu yang absen yang ada ya? Iya. Coba kita cari lagi ya. Amel. UB Iya, ya. Ini kan.
Amelia Nurul. Misalnya. Oh iya, iya, iya. Gimana dong Mel nih? Baru satu soal. Gimana nih? Satu Oh berapa itu tuh? itu. Iya. Ini versi yang dulu. Iya. Ya, berarti satu, iya, satu. Terus Anggi Komalasari udah ngerjain. Ini nanti diganti KFC ya. Terus Danang Surya Budi Danang ada di sini di Zoom ya. di Zoom ada gak Danang? Yang namanya Danang. Ada kak ada. Oh ada tuh. Ada. Danang juga ya submitnya itu baru make up copy, tapi belum ada isiannya. Jadi Namanya apa kalau yang namanya belum Laila bisa Asrin Jani? direkomendasikan. Itu siapa itu? Ya namanya Eh, Terus yang namanya LC, Mama nggak ada akses, jadi nggak bisa cek kamu sudah mengerjakan apa belum. Nah, itu Coba. penting ya. Jangan lupa aksesnya Coba ya. dikasih dulu aksesnya Oke. ya. Sama Hilma. Ilma ada? Oh, Ilma online. Hilma juga akses Mamoy tolong diisi ya, biar tahu udah dikerjakan atau belum untuk SC-nya. Kansa Mahfud, yang namanya Kansa, Zoom juga. Kansa, nggak ada. Udah. Nia Amalia, Zoom ya? Iya. Nia juga baru make a copy ya, belum diisi, jadi mohon maaf tidak bisa direkomendasikan SC. Untuk Otnil, Putri Nur, sama Rani Nur Aini karena sudah mengerjakan jadinya ada SC ya. Terus Rufaidah, Saskia, sama Ulung dan Umu. Itu nggak ada ya Umu ya? Itu mohon maaf SC-nya belum bisa diberikan karena belum dikerjakan week satunya. Rendika, Mamoy belum ada akses, nggak bisa dicek. Terus Mamoy juga belum ada akses, tolong dikasih akses. Banyak yang belum ngasih ya? Iya. Zaki Arya, siapa Zaki Arya? Zoom ya? Zaki Arya tolong mamanya dikasih akses ya. Oke. Syafira Aulia, Mama belum ada akses. Oke. Sama Suci Yulia Ningsih. Itu juga Mama belum dikasih akses. Coba dikasih akses ya. Nanti yang belum dikasih akses, sore ini dicek, double cek lagi. Kalau emang udah diisi, SC-nya nanti otomatis ada di sini nih. Jadi di link yang scoop, itu udah mencakup SC, link BYSL pasti bisa sama cermin-cerminnya. Jadi update tiap minggu. Ingat kan yang Bang Adam bilang per minggu BYSL kita liatin ada penambahan atau enggak gitu. Ntar akan mereka coba dijalankan ya. Nah untuk modul yang baru, mana scoopnya? Nah untuk modul yang baru bentukannya seperti ini ya. Jadi checklist questionnya belum ada tabel. Kalian kalau mau ngerjain checklist questionnya bikin tabel aja. Seperti modul yang lama kemarin. Biar rapi. Terus kalau mau ngerjain, tolong ditambahin gambar yang relevan. Jadi itu untuk ningkatin penilaian kalian. Jadi bukan cuma jawaban dari ChatGPT yang dimasukin gitu ya. Jadi ada gambar-gambar juga yang emang relevan. Terus di paling bawah udah ada paper ya. Udah ada paper yang harus kalian akses di mobile programming. Bisa dicicil-cicil untuk 1 semester ke depan. Nah, udah Sudah. Jadi ada berapa yang benar-benar ngerjain? 10. Ada 10. Yang lainnya silahkan diisi yang modul terbaru.
Oke, isinya di modul terbaru ya, jangan yang lama. Berarti pertemuan minggu depan sampai week 3 ya. Iya, jadi kalian jangan ngisi Ya. week 1 doang gitu loh. Udah ngisi sampai week 3, terus kata kamu mesti. Ya. Pasti diisi semua ya, jangan satu nomor doang ya. Kan ada beberapa tuh. Guys, kalian nggak perlu request modul template yang di scoop. Fokusnya ke yang di sini nih. Yang di R-sheet ini kan udah ada nama-nama dan modul. Kalian tinggal buka aja pakai info kalian dan isi di situ. Jadi nggak perlu request lagi, nggak perlu duplikat lagi. Yang perlu diduplikat itu worksheet-nya. Terus kalau udah ada worksheet-nya, tolong dikasih ke grup, biar aku rekap ke dalam sini nih. Jadi yang kemarin kerjain tuh ada beberapa yang udah isi worksheet, terus udah aku masukin. Ya Allah. Tuh, Rufaida udah ada worksheet-nya, udah aku masukin. Terus ada Otnil, ada Putri Nur, ada Rani gitu ya. Kalau worksheet-nya udah diduplikat, boleh tolong di grup. Udah bang, beneran udah ini. Oke. Bisa dilanjutkan lagi ya, itu nanti kalian harus diisi. Jangan sampai lupa, minggu depan juga akan diperiksa lagi sampai week ketiga. Sama apa tadi worksheet ya, worksheetnya Iya. itu jangan lupa diisi juga. Dan satu lagi akses ya, itu akses juga penting karena banyak banget kalau misalkan kalian baru duplikat atau kalian baru make copy, itu biasanya aksesnya itu masih diri kalian sendiri. Jadi kalian harus memastikan atau periksa minimal dan kasih akses ke Mamoy atau ke Ada gitu ya. Itu mau menunjukkan apa? Oh, materi. Iya, bentar. Bentar, Bang. Nah, terus yang gede, terus LED-nya. Apa? Ya udah kirim ke kakak. Boleh. Kalau share akses ke Malway ini, Iya. karena kan kita lihat dari email yang Malway kan, jadi kalian bisa langsung share akses itu direkam. Terus notify emailnya di checklist ya, karena biar masuk ke emailnya Mama. Kalau kalian unchecklist, nggak masuk ke email. Yang saat mau share itu biasanya ada tulisan notify. Maksudnya tuh kasih notifikasi atau enggak ke orang yang kalian bagikan. Itu jangan sampai kalian nggak checklist. Nanti orang yang kalian share itu nggak tahu kalau misalkan kalian tuh sebenarnya udah share gitu. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan aja, chat di announcement ada nomornya Kak Dwi, ada nomornya Nesti. Jadi bisa di chat aja WA-nya ya. Kalau ada yang masih mau ditanyain. Habis ini ada yang mau tanya dulu nggak perihal ini? Atau yang dari Zoom mungkin ada pertanyaan. Kalau misalkan bingung itu juga bisa ya. Bisa langsung suaranya diaktifkan atau via chat Zoom. Atau sesuai kata Kak Nesti, bisa cek di announcement, itu ada kontaknya Kak Nesti dan Kak Dwi. LC nggak bisa. Kenapa tuh? Ini tadi udah pakai info belum? Coba. Nggak ada akses ya? Iya. Itu pakai browser apa? Email kamu apa namanya? Maaf, LC ada 2 emailnya yang kita share tahu. Iya nih. Tuh. Kita nggak tahu punya kamu yang mana soalnya. Takutnya itu kamu opennya bukan pakai itu ya. Bukan pakai Rivo. Iya. Ya, Google. Apa? Email yang mana? Iya, aini@raharja.info. Harus ditaruh di mana ya? Iya, taruh di teman lagi ya. Emailnya. Kasih ya, ini aja. Kasih ini. Di mana?
dicek lagi ya kalau ada masalah ILC. Jadi kita bisa beresin sekarang ya. Baik yang di sini atau di Zoom, bagi ada permasalahan yang seperti dialami oleh LC itu bisa langsung ya, bisa langsung hari ini juga ditanyakan agar tidak tertunda. Gitu. Ada emailnya. Adam.faturrahman. Ada menurut pengalaman terakhirnya Di Zoom ada yang mau ditanyakan enggak? ya, yang dari Zoom gimana, ada pertanyaan nggak? Di kolom chat ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak kita bisa lanjut ke materi ya. Di oke, ini berapa materinya? Tiga ya? Ini pertemuan dulu. Dua ketiga. Harusnya 3. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Oh, udah. Native Android Development with Java Kotlin. Ini juga yang bikin. Enggak. Your wife. Jadi mantap. Your wife. Iya. Kok bisa dibikin ini? Udah selesai masalahnya udah ya, udah nggak ada masalah lagi di sini. Ada. Belum apa? Mau situ belum biru, situ berarti. Nih, Iya, itu dia. Kirim ke Mamoy aja. Kirim ke Mamoy notify. Aku udah kirim itu udah gitu Kak. Berarti di IDU, waktu kamu submit di IDU, kamu nyantumin worksheet-nya. Nah, yang udah nyantumin udah aku masukin kemarin, gitu. Aksesnya nggak ada. Komennya kamu. Itu teman-teman. Nanti after class di-updatein lagi ya. oke, jadi udah jelas ya, itu karena Mamoy belum dapat akses. Nanti akan biru kok kalau memang Mamoy dapat akses, itu kita link langsung ke situ atau di embed. Ada lagi? Pertanyaan ada lagi? Udah. Oke, kita lanjut ya. Ini materi pertemuan ketiga. Jadi masih seputar mobile programming, tapi bisa. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Aku kasih anyone. Biar nggak ada masalah lagi. Iya. Punya kan? Iya, karena aksesnya nggak ada doang. Itu cuma akun Praharja kalau berubah enggak. Coba bisa. Itu tidak terlalu Ada lagi? Itu udah bisa, LC udah bisa. Oh, udah. Oke, ada lagi nggak? Masalah lagi ke LC? Udah bisa semua ya? Aksesnya jangan lupa dikasih ya. Sekarang, jadi nanti akan diperiksa ulang sama Kanesti sama Kak Dwi. Takutnya kalian nggak ngasih akses terus nanti nggak dapat nilai seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke mau foto dulu, oke? 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke materi. Ini sebenarnya materi pertemuan ketiga, minggu keduanya itu tadi tentang UI UX. Nah, ini mengenai native Android. Jadi ini teknologi di balik mobile programming Android. Kita nggak belajar tentang mengenai programming ya, karena memang untuk programming Android itu pakai Android Studio namanya. Mungkin ada yang pernah coba di sini? Belum ya? Itu lumayan berat di laptop, jadi itu butuh spek yang lumayan tinggi. Karena itu kalau
sekalian loading itu akan menjalankan emulator otomatis. Jadi kalian seakan-akan kalian tuh punya handphonenya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau Android itu tuh lebih mudah karena Android itu kalau lagi kalian buat sesuatu itu kalian bisa colok ke HP kalian langsung. Jadi uji coba itu di HP kalian langsung. Ada dua pilihan, mau uji coba di emulator. Tahu emulator kan ya? Pernah memang emulator kan? Nah ya, emulator atau HP kalian. Kalau iOS itu agak sedikit berbeda karena itu eksklusif lah bisa dibilang ya. Dia untuk menjalankan di HP itu perlu cara yang lumayan rumit. Jadi biasanya sih kalau di macOS itu kita menggunakan emulator kayak gitu. Nah, ini kita mau bahas tentang lagi Android dulu. Jadi untuk developernya itu ada dua bahasa. Yang pertama itu Java. Ini bukan bahasa Jawa ya, Java. Logonya itu kopi. Pernah lihat nggak bahasa Java? Kalau Kotlin ini baru-baru ini, Kotlin ini dikembangin sama Google. Kalau Java tuh udah ada dari dulu. Nama perusahaan yang ngembanginnya itu Oracle. Oracle mungkin pernah dengar Oracle. Nah, kalau Kotlin itu buatan Google. Karena semenjak diambil alih oleh Google, itu Android mulai berkembang besar. Sampai saat ini udah versi berapa ya? 16 atau 17 ya kalau nggak salah. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, lanjut lagi. Oh, ini ya oke, lanjut lagi. Oke, mengenai tentang Android, jadi mengenai Android itu kita nih mau memahami gitu loh real world scenario. Jadi aplikasi yang real itu seperti apa sih biasanya dibangunnya dengan apa kayak gitu. Ini kalian ada penasaran kalau misalkan buat sesuatu bisa nggak sih kalau kalian buat di Android, di iOS bisa jalan juga atau di PC bisa jalan juga. Itu kayak WhatsApp. Kalian tahu nih WhatsApp ya? Kalian pakai web jalan, kalian pakai Android jalan, terus tiba-tiba mau pindah ke iOS itu juga jalan, gitu kan? Itu sebenarnya banyak teknologi di baliknya. Oke, lanjut lagi. Oke, kalau misalkan di ini metode ya, ini metode, ini salah satu metode pengembangan. Ini nanti kalian bisa gunakan juga sih. Ini metode pengembangan programming. Jadi pertama itu ada on create, on start, on resume, running, on pause. Jadi kalau di dunia Android ya, mobile programming itu suatu aplikasi mulai dari on create berarti artinya kalian membuat di start, dilanjutkan, berjalan. Nah, di tahap berjalan ini artinya aplikasi kalian itu udah mulai berjalan, udah diunduh sama seseorang. Tapi bisa nggak sih aplikasi itu tiba-tiba di pause kayak gitu? Itu juga bisa. Di pause karena suatu alasan, maintenance atau apa itu bisa. Dan biasanya kalau game-game itu kalau maintenance itu otomatis di pause sampai kalian update kayak gitu. Itu namanya metode seperti ini ya. Jadi kalian bingung itu kayak gimana sih dibaliknya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian main game atau WhatsApp atau sesuatu pernah nggak sih nemuin kayak harus update dulu kayak gitu. Ya, itu salah satu metode kayak gini. Itu dia berarti dalam masa on pause kayak gitu. Untuk melanjutkannya lagi kalian harus melakukan update. Kalau di game biasanya lebih strict lagi. Kalau nggak diupdate itu dia nggak bisa dimainin. Gitu. Itu kalau di game ya. Kalau di aplikasi biasa itu masih bisa jalan. Walaupun fitur yang baru itu biasanya nggak ada, belum ada. Tapi kalau keamanan nggak diupdate ya lama-lama ya kalian HP-nya harus mau lama harus diupdate gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, ini agak sedikit mengenai coding ya sebenarnya. Jadi ini gambaran sedikit aja ya. Ini ada change and state transaction. Ini ada suatu metode kalau di dalam Java ataupun Kotlin itu salah satunya ada ini ya bisa dilihat kan. Ini disebutnya step nih, on step, instant step. Ini kalau di kode ini disebutnya step. Ini metode untuk melakukan ada itu di bawah penjelasannya. Itu untuk menyimpan aktivitas. Jadi kalau misalkan kalian ngeklik sesuatu itu sebenarnya di balik yang kalian klik itu ada sesuatu metode yang kalian panggil kayak gitu. Ini sama kalau kalian pernah belajar web programming, belum ya, belum nyampe ke sana ya. Oke. Ketika kalian klik, itu prosesnya nggak sederhana kayak gitu loh. Ketika diklik, HP akan mengirimkan sinyal. Oh, dia ngeklik yang ini, kayak gitu loh. Ngeklik tombol ini.
Padahal kalau kalian lihat di layar itu semua kan sama ya, mau kalian mau klik atas atau bawah. Nah, cara bedainnya gimana sih? Kok HP bisa tahu kita ngeklik yang bagian ini, kita ngeklik bagian yang ujung, kayak gitu-gitu kan. Kalau aslinya tuh HP cuma ya layar aja gitu loh. Dia tuh nggak bisa tahu aslinya yang mana sih yang diklik. Nah, terus cara bedainnya gimana? Itu pakai stage. Jadi kita berdasarkan stage ini. Ketika kalian ngeklik sesuatu nih, itu basisnya biasanya by pixel ya, pixel. Nah, pixel itu seperti apa? Pixel itu kalau kalian pernah mungkin kalian pernah apa belum tahu atau belum mempelajari pixel itu seperti apa? Satu dalam foto kalian nih, selfie misalnya seperti itu ya. Itu kan pernah dengar nggak sih berapa megapiksel gitu loh? Ya kan? Nah, megapiksel itu sebenarnya ya DKP ya, belajar seperti itu ya benar DKP. Dalam satu foto kalian itu bisa sampai jutaan piksel kayak gitu, jutaan atau mungkin bisa lebih dari itu. Nah, di HP itu juga sama, dia seperti itu deteksinya. Nah, satuannya seperti itu ya. Jadi ketika ngeklik itu kan resolusi layar di HP ada ya, misalkan kayak 2544 kali berapa gitu kan. Tergantung HP-nya, semakin besar HP biasanya resolusi semakin tinggi. Ada yang Full HD, ada yang 4K kayak gitu-gitu. Nah, itu kita deteksinya dari situ. Ketika kalian klik oke ini perintah send, maka dia akan mengirim sinyal ke server tolong lakukan save seperti itu, atau tolong lakukan pergantian, atau nyatakan ini save, atau destroy itu artinya hapus kayak gitu. Jadi di balik proses panjang itu sebenarnya ya itu ada kode seperti ini kayak gitu, tapi ini kodenya nggak lebih mendalam ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini ada life cycle aware komponen. Ini lebih ke komponen sih ya, lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan automation life cycle management, ini dibalik ya, dibalik kalau teknologi Android ya, di Android ya bukan iOS. Jadi itu ada automatic life cycle management. Ada beberapa aplikasi yang kalau kalian minimize tutup doang gitu loh, nggak di close full. Kalau di Android kan bisa di close semua kan tab-tabnya. Tapi kalau misalkan di Android, untuk saat ini ada life cycle management. Jadi ketika kalian tutup, kalian pindah tab nih, misalkan dari Instagram ke WhatsApp. Nah, maka tab yang Instagram yang ditutup, itu sementara di stop operationnya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian buka IG lagi, itu kan biasanya lanjutin lagi kan. Nah, itu start lagi, kayak gitu. Itu namanya automatic lifecycle management, kayak gitu. Jadi, kalau Android yang dulu ketika kalian buka, misalnya dari Instagram, WhatsApp, ketika buka IG lagi, itu biasanya nge-refresh, kayak gitu. Kalian padahal mau nge-share postingan nih, ya kan? Terus mau balik lagi ke postingan itu habis buka WA, hilang tuh udah refresh. Nah, itu biasanya kayak gitu. Itu biasanya di Android yang lama. Tapi kalau yang baru, karena memorinya sudah besar, itu bisa ngelanjutin. Jadi kalian mau pindah-pindah tab, misalnya di Shopee ini ada barang yang bagus, kalian mau pindah tab ke WA, beli yang ini nih, yuk, kayak gitu kan. Nge-share ke temen nih, terus balik lagi Shopee, tiba-tiba hilang barangnya kan, ini kan sebel gitu kan ya. Kalian udah belum mencet ke keranjang gitu kan, harus cari lagi. Nah, kalau sekarang itu ada automatic lifecycle management. Biasanya itu ada durasi waktunya sebelum sampai dia refresh. Ya biasanya sih dikasih waktu ya, misalnya kayak 4 jam, 6 jam, 8 jam. Setelah 8 jam, biasanya kalian kalau misalnya buka aplikasi itu lagi, refresh otomatis kayak gitu. Nah, itu sebenarnya pakai memori kalian di belakang, makanya kadang memori HP kalian cepat penuh kayak gitu. Ya, tapi memorinya dalam arti di sini RAM ya, bukan bukan storage ya. Kalau storage itu beda lagi, nanti kita bahas. Oke, oke, kalau lanjut lagi itu memory leak prevention. Nah, ini nih kalau kayak gini ya, aktivitas tertentu, misalkan ada aktivitas yang sekiranya kalian udah jarang pakai. Kalian kan jarang, mungkin ya ada di sini beberapa yang buka tag tapi nggak pernah dibersihin gitu. Pernah nggak kayak gitu? Udah tuh HP sampai lemot banget gitu, kalian tetap kagak buka apa kagak tutup tuh tabnya gitu loh. Tabnya bisa sampai 10, 20 gitu tergantung aplikasi kalian. Nah, ini ada memori leak prevention. Dia akan memutuskan ini aplikasi dimatiin aja atau enggak kayak gitu. Walaupun mungkin di tab history masih ada kayak gitu. Nah,
Bedanya sama automatic life cycle itu dia akan mengatur ini aplikasi penting atau tidak. Kalau memori ini dia melihat kalau memorinya terlalu penuh dia harus memutuskan salah satu mana yang harus mati, mana yang enggak, gitu. Oke, selanjutnya lagi ada reduce boilerplate. Nah, kalau ini sih untuk error ya, untuk error. Kalau untuk yang sekarang itu kalau error biasanya dia langsung refresh manual apa refresh otomatis kayak gitu. Kalau dulu mungkin sekarang masih ada sih beberapa ya. Kalau misalnya error itu langsung tutup aplikasinya kayak gitu. Atau bahkan kalau diklik buka lagi itu nggak bisa. Nah itu masuknya ke sini ya, Edge boilerplate ini ya. Tapi harusnya sih udah nggak perlu manual lagi, itu udah otomatis di handling sama si Android ya. Kalau misalkan ada error, kalau dulu tuh kalian di era-era Android awal ya, Android 4, Android 5, ngalamin nggak di sini? Jelly Bean dulu-dulu kayak gitu. Itu kalau misalkan aplikasi Force Plus itu bisa ngelaporin atau ngasih screenshot errornya di mana. Itu namanya manual, tapi kalau sekarang itu biasanya developer tuh udah tahu kalau kalian Force Plus itu ketahuan tuh nanti lognya dikumpulin. Oh, 2 juta orang ternyata Force Plusnya di bagian ini, maka nanti dibenerin gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi di sini masalah natif atau enggak natif, ada yang tahu sini apa artinya? Natif, bisa ada native application. Konsep native kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Ada SC nih, bagi yang bisa jawab nih. Native nih. Native itu seperti apa sih? Native application itu seperti apa gitu? Sengaja nih bahasa Inggris gitu, biar kalian mikir aja gitu. Ayo, ada yang bisa jawab? Native? Gimana? ChatGPT udah ada jawabannya? Boleh, ya jawab aja. Nggak harus benar. Kalau kalian tahu ya udah. Native itu kayak gimana sih contohnya? Kalian bisa nggak sih? Ya, kalian juga mau tanya contohnya seperti apa sih native itu, native application? Ada yang bisa jawab? Kalau udah nyala semua nih. Ada yang masih searching tuh ya, udah masih searching. Oh, kasih tahu aja. Udah ya, beneran ya. Oke. Native application itu artinya berjalan dalam bahasa di Android itu sendiri, yang dipahami Android itu sendiri. Jadi contohnya begini, Pak Adam ngomong ke kalian bahasa Indonesia, itu bahasa native kalian, bahasa ibu kalian. Kalian langsung paham kan? Nggak usah diterjemahin lagi. Misalnya Kak Adam nanya apa itu kalian paham kan? Coba kalau Kak Adam ngomong bahasa Inggris, kalian begitu. Bingung nggak kalian? Pikir dulu kan, itu agak lemot. Nah, itu bedanya nanti contohnya. Nah, contohnya seperti apa? Contoh natif itu ada banyak ya. Hampir semua aplikasi saat ini, kayak contohnya ya, contoh WhatsApp. Itu kalau di Android, itu native Android. Itu jadi dia pakai bahasa asli Android. Kenapa begitu? Karena kalau dia pakainya campuran, dia lemot kayak gitu. Jadi aplikasi yang kayak real time chat kayak gitu-gitu itu perlu kecepatan tinggi. Dia nggak boleh lambat ataupun delay. Kalau misalkan aplikasi biasa itu ada beberapa. Sekarang sih udah bisa namanya cross platform, artinya satu bahasa itu bisa kalian pakai di iOS, di website, di Android. Itu ada namanya React, Flutter, kayak gitu-gitu itu ada kayak gitu. Itu sebenarnya membantu ya, membantu kalian kalau misalkan kalian belajar itu tuh lebih enak karena kalian nggak usah belajar Swift, nggak usah belajar Java, Kotlin gitu. Tapi bedanya apa? Bedanya di performanya kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh performanya untuk nanganin jutaan atau miliaran request dalam per detik gitu. Kalau udah aplikasi skala tinggi kayak Shopee kayak apa itu kan dia kecepatan pengaruh ya. Kalian kan nggak suka tuh kalau lagi mau check out atau lagi war apa gitu ya kan, lambat lemot kayak gitu itu nggak mau, dia nggak bakal terima. Makanya dia pakai native application. Bedanya apa? Kalau native itu langsung dipahami. Kalau cross platform itu jadi terjemahin dulu. Misalkan kalian perintah tolong hapus ini, itu dalam bahasa lain terjemahin dulu sama HP kalian sebelum dikirim ke
si Shopee-nya misalnya kayak gitu. Iya, jadi itu masing-masing diterjemahin dulu dan itu agak delay kayak gitu. Itu kalau kalian ngerasa aplikasi yang agak delay itu biasanya itu cross platform. Sebenarnya bedanya memang ya agak sulit sih ya kalau pakai mata panjang itu sulit banget kan. Kemarin yang dikasih yang ini itu dalamnya kelihatan, tapi biasanya performanya berasa banget kalau misalkan dia pakai React ataupun dia pakai Flutter. Walaupun katanya untuk saat ini ya digadang-gadang sih cepat ya, cepat udah ringan. Tapi kalau kasusnya ada jutaan orang yang pakai beda cerita, dia akan kalah kayak gitu. Oke, untuk natif ini kan ada ya data konsistensi, predictable update, isi debugging. Ini maksudnya, oh iya, halo. Say hi dulu deh. Oh iya sih kayak dulu. Halo. Ya, ada yang online. Kalau istri memang sebetulnya hidupnya lagi sehat ya Pak. Jadi dan di ruangan ya lebih nyaman aja. Iya. Thank you Bang. Iya, iya, terima kasih Bu. Lanjut lagi ya. Ini maksudnya data konsistensi, ini kalau sinkron antara multiple data, artinya kalau misalkan dia masalah konsistensi data ya, karena kan pakai bahasa asli ya, ngomong data A, data B, data C itu cepat, nggak usah diterjemahin. Terus untuk update kalau ada sesuatu yang perlu diganti itu cepat karena dipahaminya mudah. Oleh Android juga mudah. Terus kenapa debugnya lebih gampang? Karena bahasa asli Android. Kalau kalian ketemu error, ini bagian ngoding ya. Itu kalau ketemu error biasanya udah sebel banget. Karena kalau misalkan kalian pakai suatu bahasa campuran, wah itu susah banget nyarinya. Dia biasanya ngeluarin kode error apa lah gitu ada kode-kodenya. Itu udah kayak dukun tuh kalian. Ini di sini bukan ya, ini di sini bukan ya. Itu susah. Tapi kalau kalian pakai native itu biasanya langsung ketahuan. Nah, ini errornya di sini. Karena itu bahasa asli si Android, bahasa asli mesin dia yang dia pahami gitu loh. Jadi dia tinggal ngasih tahu, oh ada warning di sini, ada warning di sini kayak gitu. Terus untuk masalah robust state management ini masalah codingnya ya itu lebih simpel, bahasanya udah lebih manusiawi untuk saat ini. Jadi udah nggak ada tuh konflik-konflik state. Misalkan kalian bikin state nih, contoh ya, contoh dalam satu aplikasi keranjang nih, contoh keranjang Shopee ya, itu ada untuk fungsi yang namanya menghapus jumlah produk atau mengurangi jumlah produk atau menghapus produk. Itu kan beda ya. Itu stepnya harus dibedain. Nggak mungkin satu. Kalau misalnya kalian cuma ngurangin, tiba-tiba pas ngurangin produknya malah hilang, itu kan namanya ngebug ya kan, error. Pernah kejadian kayak gitu. Kalian mencet hapus, truk, hapus semua tuh yang keranjang. Padahal cuma satu niat kalian yang dihapus. Nah itu cara untuk menghindari konflik seperti itu namanya pakai robust state management. Jadi gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi ya nanti sama cross platform performa itu beda jauh dari secara CPU, memori, hardware. Mungkin agak bingung ya di sini ya nih CPU, memori. Kalau cowok-cowok biasanya ngerti nih CPU, memori ini apa. Kalau main game biasanya ngeliat ininya dulu kalau di HP. Ya, cowok-cowok biasanya kayak gitu nih. Udah nonton David Gadget ini atau apa nih. Ternyata katanya, oh ini CPU-nya kenceng nih, RAM-nya kenceng kan. RAM-nya besar. Oh cewek-cewek biasanya, oh kameranya bagus. CPU belakangan ya kan, CPU belakangan, memori belakangan. Yang penting kameranya bagus. Nah kalau di sini di aplikasi itu kita ngelihat CPU, memori, hardware kayak gitu. Jadi respon masing-masing tuh ada. CPU kira-kira untuk proses ngirim chat. Aduh ini misalkan nih chat panjang butuh berapa persen sih? Ya, untuk buka Shopee kayak gitu butuh berapa persen? Memori juga, hardware juga. Kadang ada beberapa aplikasi yang ini untuk ngimbangin ketiga ini jujur aja susah. Jujur aja susah. Biasanya ketika kalian udah CPU bagus, memori bagus, baterainya cepat habis. Kayak gitu. Ada tuh aplikasi kayak gitu. Udah contoh ya, kalian main game atau main apa, game nggak nge-lag, biasa aja. Kok panas, cepet habis, kayak gitu. Nah, itu biasanya kayak gitu permasalahannya. Tapi ketika hardware-nya bagus banget nih, nggak panas, nggak apa, memorinya yang jelek. Karena butuh memori gede, nge-lag, patah-patah, kayak gitu. Atau masalah CPU, kalau CPU ini agak sensitif ya, karena otaknya itu bisa langsung keluar.
Kalau misalnya kalian lagi main game, lagi halus banget, nggak ada masalah panas, nggak ada apa, tiba-tiba truk keluar, force, dibuka lagi ngerestart dari awal lagi, kalau lobby lagi ya kan ngeselin kayak gitu kan, kadang kayak gitu. Itu kayak gitu ya. Jadi ini performanya secara natif sama cross itu bedanya lumayan besar secara persen. Ini walaupun 1% ini ngaruh banget. Karena kalau ada 1% aja itu kemungkinan gagal, ya kalau misalkan ada jutaan orang berapa persen kira-kira yang kena gitu kan. Oke, lanjut lagi. Oh, ini udah assessment ya? Ada nggak selain ini? Nggak ada habis. Nggak ada habis ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sih? Mungkin boleh ditanyain, kita mau sharing juga nggak apa-apa. Ada krisis ya? Waduh, duit, bentar. Coba tanya dulu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, apa tuh? Platform application itu apa? Misalkan apa yang kita pakai sekarang yang sering kita pakai gitu. Kalau aplikasi ya. Kalau aplikasi sehari-hari itu nanti. Kalau cross platform itu lebih ke game. Mhm. Misalkan kalian main Mobile Legends, Android sama iOS ketemu. Padahal itu beda, codingannya beda. Ya kan beda. Tapi kalian bisa main bareng kan, ketemu kayak gitu. Nah, itu cross platform kayak gitu. Tapi biasanya kalau platform itu lebih ke arah game. Ya, jadi kenapa game? Karena game itu kalau melakukan perubahan satu-satu itu dampaknya banyak banget biasanya gitu. Jadi biasanya dia melakukan serentak. Tapi kalau dibalik teknologi, jadi ada yang namanya front end, ada yang namanya back end. Udah paham belum di sini? Kalau front end itu yang kalian lihat di HP, ya. Jadi front end itu kode yang berurusan langsung ke user. Artinya yang kalian lihat bentuknya, desainnya, aplikasinya itu front end. Heeh. Ada lagi namanya back end. Itu back end itu tempat algoritmanya. Misalkan ya, kalian ngeklik tambahkan ke keranjang. Di depan taruh atau tambahkan ke keranjang, berubah kan? Nah, itu yang nyimpan datanya masuk keranjang apa enggak itu back end. Jadi anggap nih ada kadang sama Kanesti. Ada front end. Apa Kanesti front end deh, ada back end. Amel ngomong, Kanesti, Amel mau nyimpan ini dong, tolong. Nah, Kanesti langsung hubungin ada. Tolong simpen ya bagian ini di sini, kayak gitu. Tentunya itu antara backend sama front end. Nah, itu nggak pernah misah ya, karena itu dia selalu berkaitan. Kalau di anggap yang tadi ya, itu kayak Java sama Kotlin itu biasanya langsung tanam ke Android itu sendiri. Jadi kalau backend itu terpisah dari Androidnya. Jadi kenapa kalau misalkan kalian mau hack diamond ataupun apa itu susah banget. Contoh aja nih ya. Misalkan kalian mau ngehack sesuatu biar nambah di Mobile Legends di diamondnya unlimited nih nggak habis-habis. Atau pernah nggak sih pakai aplikasi mod skin ya kan? Pernah nggak kayak gitu? Jujur aja ya coba di Mobile Legends pakai mod skin atau apa kayak gitu. Apa? Logi Patcher apa tuh biar udah nambahin. Nah, Logi Patcher, iya benar. Logi Patcher itu cuma ngaruh ke front end doang, nggak ngaruh ke back end. Itulah kelebihannya. Kayak gitu. Misalkan dipakai Lucky Patcher nih, kalian mau ngehack game sesuatu ya kan, game apalah gitu. Itu biasanya ngaruhnya ke game-game yang offline kayak gitu, yang memang tersimpan di HP kalian. Tapi kalau gamenya berhubungan kayak Mobile Legends, contoh ya kayak mod skin atau apa kayak gitu, itu skin cuma bisa yang bisa lihat tuh kalian doang kayak gitu. Misal kalian pakai skin legend nih kayak gitu ya, padahal itu hasil hack kayak gitu kan. Itu yang kelihatan skin legend itu cuma kalian doang, yang lain tuh nggak kelihatan. Karena di back end itu nggak nyampe kayak gitu. Nah, kasusnya seperti itu. Kalau back end itu terpisah dari Android, dia otaknya ada di server. Server itu di belakang. Nah, servernya ada berapa itu banyak banget. Itu banyak banget. Karena memang itu otak inti utama. Beda seperti front end. Front end itu cuma menyajikan aja. Ya ibarat kalau di restoran dia pramu sajinya, pelayannya, oh ini nganterin. Tapi koki di belakangnya itu ada. Gitu. Kokinya mau ada ratusan atau ribuan, itu diatur sama mereka. Biasanya sih itu untuk skala Shopee itu udah besar banget ya. Karena bayangin aja gitu loh, yang transaksi berapa banyak kayak gitu setiap hari.
apalagi bulan Ramadan begini ya kan, itu banyak banget. Termasuk kalau Roblox seperti itu. Nah, bedanya untuk masalah tadi ya natif sama itu, kalau game itu biasanya dia pakai sistem konkuren. Konkuren artinya koneksi bersamaan. Itu kalau game. Makanya dia itu sangat mementingkan latensi, ping, kayak gitu-gitu. Nah, ada nggak sih di sini yang pernah nyadar kayak ping, kayak gitu, ping, latensi. Suka nggak jadi game bar singa, merah, atau hijau, kayak gitu. Kalau merah kalian mencet jangan maju aja itu nggak maju-maju, jalan orangnya gitu loh. Patah-patah gitu loh. Itu koneksi ya. Itu kalau koneksi konkuren secara bersamaan itu kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kalau misalkan natif itu dia biasanya langsung tersimpan. Nah, biasanya seperti itu. Terus kalau misalkan game itu biasanya nggak langsung tersimpan di storage. Kalian bermain di sebuah environment ya. Contohnya kayak ada ruangan khusus untuk nyimpan sesi kalian saat itu bermain. Kalau kalian main Mobile Legends kan ada 10 orang, 5 5 kayak gitu kan. Atau Roblox di dalam satu room ada berapa puluh orang begitu. Itu disimpannya di RAM dulu kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung tersimpan di storage kalian. Berbeda sama WhatsApp. Kalau WhatsApp itu langsung tersimpan di storage kalian. Walaupun ada cadangan juga di server WhatsApp. Kalau game itu nggak kayak gitu. Game itu makanya kenapa dia makan RAM gede banget. Dia butuh RAM gede banget. Karena ketika kalian main game, itu yang dibutuhin itu RAM, bukan storage. Karena kalian berat saat itu juga. Kalau beda kalau WhatsApp, kalau kalian ngechat ya udah kan selesai kan. Kan nggak mungkin chatnya berubah-ubah terus tuh ya kan. Kalau game itu kondisinya selalu berubah. Kalian misalnya nih main apa Roblox pancing gitu kan, dapat ikan apa, kan nggak mungkin dapat ikan itu terus kan, berubah-berubah kan. Ya itu kalau game kayak gitu pakainya RAM, makanya butuh RAM-nya gede kayak gitu, RAM-nya besar karena dia akan simulasikan secara real time ya, artinya terus menerus asli kalian dapat apa itu bisa di RAM. Makin banyak banget yang kalian dapat itu makin gede yang dibutuhkan kayak gitu. Ketika kalian off, nah baru kesimpan sesi kalian di database. Oh kalian tadi udah dapat ini nih, dapat ini, dapat ini. Atau biasanya kalau di Mobile Legends ketika kalian statusnya udah selesai nih pertandingan nih, baik itu menang atau kalah, nah itu baru disimpan di database. Sama kayak Dota juga kayak gitu. Jadi hampir semua game di dunia ini jalannya kayak gitu. Jadi kenapa kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih kalau game butuh RAM-nya gede banget? Ya karena memang berjalannya di RAM. Gitu. Sama seperti ini contoh ya, kita pas chat GPT pakai pakai nggak di sini AI chat GPT pakai ini itu pakai ya. Penasaran nggak kenapa server chat GPT butuh RAM gede banget, bahkan sampai RAM harganya naik drastis. Coba-coba ada yang tahu nggak di sini harga RAM naik banget dari yang tadinya 1 juta jadi 10 juta. Kenapa dia butuh RAM gede banget gitu? Penasaran nggak kenapa begitu? Server gede banget. Karena si chat GPT ini itu dia hidup di RAM, bukan di storage. Jadi dia itu hidup di RAM. RAM-nya itu bisa udah bukan skala TB lagi ya, udah di atas TB kalau itu. Udah di atas PB juga. PB itu petabyte, itu di atas lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya ChatGPT kalau pakai storage itu biasanya pas ketika training. Training itu ngumpulin data nih, misalkan kalau ChatGPT itu biasanya bisa sampai triliunan parameter. Parameter itu setiap informasi yang kalian submit itu terhitungnya parameter, satu parameter. Misalkan kalian bertanya tentang kucing, kucing itu sendiri satu parameter, kayak gitu. Terus tanya apakah itu parameter. Jadi kalau misalnya ada triliunan parameter, berarti ada banyak apa yang dia pelajarin. Nah itu terus menerus disimulasiin di RAM, makanya nggak di storage. Kenapa? Karena dia nggak menyimpan langsung ke DB. Kecuali sesi kalian itu udah selesai baru disimpan di DB. Kalau dia nggak disimpan di RAM, itu jawabannya lama banget. Nggak mungkin dia bisa jawab langsung dan pahami hati-hati kata kalian. Dan bagaimana dia bisa memahami kalian, itu kalau di dalam dunia machine learning, penasaran nggak kenapa dia bisa memahami konteks yang kalian tanya, kayak gitu. Kadang kalian pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Misalnya ChatGPT nih, kalian curhat, ada nggak curhat sini ke ChatGPT?
Nah, baru ketahuan ya lo. Ya sekedar nanya aja lah. Kalian nanya apa, walaupun teks kalian nggak jelas gitu loh, ngetiknya apa gitu, tapi kok dia paham kayak gitu. Nah, itu di balik penggunaan RAM yang besar tadi, dia tuh kan selalu berpikir, selalu belajar gitu ya. Itu dia belajarnya bukan berdasarkan teks, tapi berdasarkan binary bit. Kalian tahu bit nggak? Satu sama nol, kayak gitu. Ya, baik. Kalau dalam satuan kecilnya itu namanya bit. Nah, setiap kata itu punya binary-nya sendiri. Jadi dia tuh memahami konteks. Misalnya ya, kucing itu 1011 contoh. Terus warna kucing itu 1011 atau 1010 kayak gitu kan. Nah, ntar dia pelajari nih trainingnya. Oh, kalau misalkan kucing itu warnanya hitam, kayak gitu. Oh, kucing itu warnanya coklat. Oh, kucing itu kakinya ada 4, kayak gitu. Ketika kalian nanya kucing itu seperti apa sih, dan itu dia langsung nyari tuh mana nih yang berhubungan nih. Dia kan masih nginget tuh di RAM. Mana nih kira-kira yang berhubungan, baru dia jawab, oh kucing itu hewan berkaki 4, bisa berwarna hitam, bisa berwarna putih, dan punya bulu kayak gitu. Itu dia belajar kayak gitu, nggak belajar kayak kita gitu loh. Kita kan bisa memahami teks kan, kalau dia nggak bisa, dia memahami kucing itu kodenya berapa, kode ini kira-kira punya hubungan apa enggak kayak gitu. Kalau punya hubungan itu biasanya ditarik semua datanya, dipelajarin konteks mana yang paling tepat dia jawab kayak gitu. Itu contohnya kayak gitu ya. Kalau dipikir dan kenapa dia butuh listrik besar ya, karena RAM-nya terus menerus dipakai, jadi dia terus menerus simulasi, dia terus menerus on. Mau kalian tanya jam berapapun, oke, gua gas gitu, gua jawab kayak gitu kan nggak mungkin ya, mohon maaf ChatGPT-nya lagi tidur kan nggak mungkin kayak gitu ya kan, atau lagi offline nggak mungkin. Makanya tuh server nggak pernah mati tuh, servernya tuh gede banget. Kalau ChatGPT itu bisa, wah itu udah RAM-nya udah banyak banget lah dibanding storage. RAM yang lebih gede, makanya RAM sekarang ya, RAM itu udah benar-benar langka karena benar-benar dihabisin sama pengusaha-pengusaha yang membuka generatif AI. Bahkan sekedar buat video itu juga pakai RAM yang besar banget. Bagi video itu lebih besar lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau gimana kan ini ada itu? Oh, mama mau ngisi. Oh enggak. Oh ya. Oh iya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita ke kuisis? Sebelum kita ke kuisis ya. Yang di online coba ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan nggak di online? Nah, ada tadi ada di Zoom. Izin. Itu apa? Ya, izin kerja. Oh, izin kerja dong. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Guys, ada yang mau bertanya tidak? Ayo mau Yang di Zoom. bertanya apa aja juga boleh. Mau teknologi di baliknya, atau apa ChatGPT atau apa, tanya aja. Sampai di sini kalian paham ya kalau misalnya penggunaan RAM itu seperti apa, penggunaan kalau storage disebutnya ROM, ROM. Kalau RAM itu RAM, beda ya. Jadi kan kalau HP itu misalnya contoh ya, mau iPhone, mau Android itu misalkan ada RAM 16, storage-nya 256. ROM-nya 256 gitu. Storage penyimpanan permanen. Kalau RAM itu sementara. Iya. Nah, kenapa game pakai RAM? Karena kalian kan simulasi terus-terusan berubah. Makanya dia perlu memori sementara. Baru nanti disimpan ke permanen. Kayak gitu. Itu contohnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa tuh? Oh iya, oke. Kalau bisa perusahaan AI di kurang banyak, Apa? AI itu kan kurang banyak ya. Kenapa mereka nggak produksi yang mereka sendiri aja? Oke, ini menarik ya. Kenapa nggak produksi RAM sendiri ya? Jadi, ini contoh aja ya, contoh ya. Untuk yang sekarang saat ini ada, untuk CPU atau RAM yang produksi, itu sebenarnya udah ada hak paten gitu loh, hak merek kayak gitu. Jadi, yang boleh produksi ada beberapa perusahaan aja. Kalau untuk contoh ya, untuk setelah CPU nih, kalian tahu TSMC nggak? TSMC atau Taiwan Semiconductor. Nah, itu dia yang bikin rata-rata hampir semua CPU di dunia ini.
baik itu Intel, baik itu Snapdragon, baik itu apa sih yang kalian pakai iOS ya, Bionic kayak gitu-gitu, M1, M5 kayak gitu itu dia yang buat. Tapi sebenarnya nggak cuma dia yang buat, ada beberapa. Salah satunya itu juga ada Samsung juga. Itu Samsung juga bikin chip. Terus juga ada Google itu juga bikin chip. Apple sendiri sebenarnya itu nggak bikin chip sendiri. Dia biasanya ngelempar ke vendor-vendor. Salah satunya vendor TSMC. Kenapa harus lempar ke vendor? Bahkan sekelas Apple yang udah sekaya itu aja dia nggak produksi chip sendiri. Kalau chipnya itu memang buatan dia, desainnya dari dia. Tapi kalau mau produksi, itu harus lempar ke vendor. Kayak gitu. Nah, vendornya ini dia yang megang mesinnya. Nah, mesin pembuatan chip itu satu-satunya di dunia ini diproduksi cuma sama ASML. Nama perusahaannya ASML. Itu satu-satunya di dunia ini yang buat mesin litografi namanya CPU. Jadi di dunia ini nggak ada lagi yang bisa nyiptain mesin litografi kecuali dia. Itu kenapa untuk pembuatan CPU itu nggak bisa secara massal gitu loh. Jadi masing-masing bisa buat ini, bisa buat ini. Termasuk RAM juga kayak gitu. Karena alatnya itu susah banget untuk diproduksi. Bahkan China sendiri itu punya mesin litografi, tapi belum secanggih versinya ASML. Kalau ASML itu kalian pernah dengar nggak chips 3 nanometer nm, 5 nm, 7 nm? Pernah dengar nggak kayak gitu? Atau nggak perhatiin kayak gitu? Nggak perhatiin ya? Oke. Oke, jadi chip itu eh, di dalam chip ya, chip. Ini kita lagi ngomongin CPU dulu ya, belum sekarang ya. Di dalam satu CPU, pernah lihat CPU nggak sih kalian kotak? Kalau kalian punya komputer nggak di rumah? Pernah ya? Jadi ada CPU kotak, biasanya bentuk kotak. Itu kalau kalian lihat pakai mikroskop ya, pakai mikroskop, harus pakai mikroskop. Mikroskopnya juga bukan mikroskop yang biasa buat praktek gitu, itu pakai mikroskop tambahan khusus. Itu kalau kalian lihat, itu ada triliunan transistor di dalam situ. Transistornya dipasang di situ. Ukurannya udah sampai nanometer. Berapa ukurannya itu biasanya mulai dari, untuk yang saat ini ya, untuk saat ini berjalan itu mulai dari 5 sampai 4 nanometer. Itu bahkan lebih kecil dari rambut, lebih kecil dari virus, lebih kecil dari ya banyak hal pokoknya. Ya bayangin aja sekecil kotak itu, tapi isinya kalau kalian zoom terus itu ada triliunan transistor kayak gitu. Kenapa ada triliunan transistor? Karena masing-masing transistor ini mewakili 1 dan 0. Yang tadi kalian bilang, bilangan baik 1 0 1 0. Itu kalau komputer ngertinya cuma 1 0 1 0 kayak gitu. Walaupun nanti yang kalian lihat itu bahasa bisa ngeklik-ngeklik, tapi sebenarnya itu diterjemahin ke 1 0 1 0. Nah, untuk pembuatannya itu satu-satunya mesin yang bisa dibuat, satu-satunya mesin yang bisa membuat itu cuma mesin ASML. Kalian bisa cari sendiri, itu perusahaan ASML. Itu jarang diketahui, tapi itu sebenarnya yang tulang punggung dunia sih ya, karena itu CPU dari dia. Nah, kalau untuk RAM ini sendiri itu ada beberapa pembuatnya ya. Salah satunya itu yang kalian tahu itu Samsung juga bikin RAM sendiri, dia produksi RAM. Terus ada dari mana ya, Sony atau apa ya, itu juga dia buat RAM sendiri. Dan nggak banyak ya yang bisa buat RAM seperti itu. Dan kenapa dia nggak buat RAM sendiri sekelas seperti ChatGPT apapun itu risetnya lama banget. Udah gitu satu mesin harganya mahal banget. Daripada dia ngeluarin duit ke situ, mendingan dia beli aja kayak gitu. Karena dia harus riset dari nol. Wah, itu butuh berapa puluh tahun. Sedangkan ASML udah ada dari tahun berapa? Misalnya 1950. Berarti dia udah 50 tahun lebih. Gimana cara mengejar 50 tahun itu ya kan? Sedangkan dia penggunanya udah sebesar ini. Dia kan berarti butuh RAM dalam waktu cepat kan? Karena kan penggunanya makin banyak. Nggak bisa tuh dia riset dari awal, dari nol kayak gitu. Bahkan setelah seperti Apple dan Google itu juga sama, dia kenapa nggak nyiptain CPU sama RAM sendiri, kayak misalnya buat sendiri gitu. Kenapa? Itu alasannya ya karena pengguna mereka udah besar. Kalau misalkan mereka fokusnya riset ke sana, mereka teralihkan gitu loh. Nanti iPhone nggak keluar lagi kayak gitu. Dia fokusnya ke sana terus. Mac nggak keluar lagi, dia fokusnya ke sono terus ya kan. Itu butuh berapa puluh tahun lama kayak gitu. Jadi untuk mempersingkat itu mendingan beli aja kayak gitu.
Bisa sebenarnya kalau memang mereka mah punya duit kan udah pasti kan kaya gitu. Tapi mau berapa lama? Masalahnya di waktu sih sebenarnya. Kayak gitu. Makanya jadi mereka itu bahkan ngambil RAM-RAM gaming ya, kayak Corsair gitu-gitu. Corsair itu cuma merek brand yang sebenarnya eh, dia juga beli dari vendor gitu loh. Terus di branding atas nama Corsair. Tahu kan ya RAM Corsair di sini ya. Kalau main game pernah dengar nggak? RAM Corsair, RAM Samsung, RAM Adata. Mungkin kalau anak cowok biasanya kalau tahu gitu. Kalau upgrade PC, upgrade laptop itu pakai RAM-nya RAM jenis apa, berapa giga, berapa TB atau apa gitu. Itu ada mereknya tuh, merek Zota, merek MSI, merek yang Gigabyte, itu ada banyak. Itu sebenarnya mereka cuma ngambil dari satu vendor atau ya cuma terhitung jari lah vendornya yang ramai itu di dunia ini. Jadi kenapa dia nggak produksi ya itu karena kendala waktu dan biaya juga kayak gitu. Udah menjawab ya tadi ya. Ya, jadi tantangannya di situ sebenarnya. Bukan mereka nggak bisa, tapi lebih ke arah biasanya kalau mereka tuh udah berpikiran ke bisnis sih. Dia tuh butuh cepat. Apalagi iPhone yang keluar setiap tahun keluar kan, misalnya nanti mau keluar lagi 18, nanti keluar lagi 19. Itu dia udah nggak ada waktu lagi untuk buat RAM sendiri. Makanya untuk sekelas ChatGPT juga itu penggunanya naik terus kan ChatGPT 5 keluar, ChatGPT 6 keluar. Terus orang-orang nyobain lagi, bisa buat video, bisa buat ini. Udah mendingan gua ambil aja nih pasar buat gaming diambil semua tuh kan ya. Gitu. Itu bahkan harga naik banget ya. Ada yang biasanya RAM beli cuma 800.000 tiba-tiba jadi 4 juta gitu. Itu itu jujur aja untuk saat ini mungkin belum terasa, tapi dalam 1 atau 2 tahun ke depan harga HP atau laptop mungkin akan sangat mahal gitu. Karena RAM makin langka. Bahkan sempat dengar ya, nggak tahu kalian udah baca atau belum, Samsung yang buat RAM sendiri nggak mau ngejual ke Samsung sendiri, kayak gitu. Paham nggak? Ini kan ada Samsung yang buat HP, ada Samsung yang buat RAM. Ini si pembuat RAM nggak mau jual ke Samsung pembuat HP ini, maunya ke ChatGPT jual. Kenapa? Karena ChatGPT mau bayar-bayar lebih besar, gitu. Itu ada tuh kayak gitu beneran itu kasus yang nyata. Padahal itu saudaraan kan, tapi gue nggak mau jual ke lu, kayak gitu. Terus nanti gimana kayak gitu? Ya HP lama-lama langka kan, mau nggak mau. Ntar rilisnya yang aturan bisa buat 1 juta orang, di rilisnya cuma 100.000 device kayak gitu. Lama-lama harganya naik, 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 kayak gitu. Sama, jadi ada perkiraan itu juga belum lama diperkirakan ya dalam 1 atau 5 tahun ke depan itu device seperti laptop ataupun seperti HP itu akan sangat naik langka kayak gitu. Ya karena RAM tadi sih, kalau memang nanti ada solusi lain ya mungkin beda cerita ya, tapi kemungkinan akan naik kayak gitu. Makanya sekarang udah mulai berasa harga-harga HP kok makin naik, makin tinggi kayak gitu. Atau biasanya speknya yang diturunin. Bahkan pernah dengar HP mau dibalikin lagi ke 4 GB RAM-nya. Karena saking nggak ada RAM-nya. Bayangin HP 4 GB gitu RAM-nya itu main WhatsApp juga nge-lag sih kayaknya harusnya ya kan. Post-post itu kan. Rata-rata sekarang tuh udah ya minimal 8 GB lah ya, minimal banget 8 GB minimal. Minimal ya, minimal banget 8 GB. Ya, ada lagi pertanyaannya? Atau kita lanjut ke quizzes ya? Oke, lanjut ya. Ayo Kak Neti. Stop share. Itu di Zoom bisa ngeliat kan ya? Harusnya bisa itu. Tadi udah di record kan ya? Udah. Ini yang mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Yang baik yang bikin siapa? Iya. Ini lagi share screen lagi. Coba kita pilih salah satu. Ini apa ini? Children work and their own pace. Hah? Ini kan? Iya, iya. Aduh, coba. Pertanyaannya udah Pertanyaannya ada kan?
Emang nggak kuasa ya? Iya. Oh, siapa yang kenal? Enggak tahu masa. Pasti aja. Kan waktu itu. Belum. Orang nggak ada orangnya. Oh, Belum di kan Zoom waktu semua itu. ya? Masuk ya. Nah, tuh bisnis yang di Zoom juga ya. Kelihatan kan ini di Zoom ya? Mereka pilih yang share screen sih kelihatan. Tapi kenapa ya main screen? Kok ada tab begitu? Apa ini di close aja? Ntar kenapa? Gak ngerti. Ini Zoom baru kayak gini ya? Oh, ini share screen juga. Oh, jadi ini share screen itu share screen. Iya. Oh, join ya. Pakai nama asli ya. Kalau quizzes biasanya apa? Reward deh. Siapa kok? Ya, tanya kalau baru. Suka aneh. Prince. Tadi yang nanya siapa aja ya? Kamu tadi yang nanya siapa aja? Ya, Cik sama? Safira. Yang di Zoom join ya. Kalau memang sempat itu bisa join langsung ke join my quiz di sini. Yang di Zoom, ayo yang di Zoom, join. Iya. Ya. Dan ini dapat join.
1 menit lagi ya. Udah bisa aja. Bentar. Tanya aja yang lain. Tanya aja yang lain. Kalau ada yang ada gitu. Oke, udah kita siap mulai ya. Ini udah siap ya. Udah join semua ya. Ya di Zoom juga ya. Oke, Ada yang grafiknya. oke, kita mulai aja kali kan Esti ya. Mulai join ke ini dulu ya. Oke. Ada. Apalagi siapa Jadi lagi? udah jawab ini. Safira udah. Udah. Udah mulai ya. Gila. Suaranya dari aku. Suaranya tuh dari Nesti. Bentar. Udah semua. Ya. Ya. Widih, Syafira menyusul. Dah, belum. Menit lagi ya. 45. Lama ke menitnya. Udah ya? Udah ya? Ya.
Teret teret. Widih, ada Syafira. Ada Rendika dan Dana. Cakep. Ih, bener semua loh Syafira. Gokil. Nanti dia Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Keren sekali. Oke, sudah. Udah, Bang. Ya. Dari Vanessa ada yang mailing. Paling assignmentnya boleh bisa dikerjain. Terus kalau mau ke lab nggak apa-apa kan ya, Moy? Iya boleh. Terus seperti biasa, anytime kalian mau sharing itu boleh banget. Kalian mau chat WA dulu atau misalnya mau langsung ketemu juga sama Mamoy atau Kak Adam atau misalnya Kak Dwi, Kak Nesti kayak gitu itu juga dipersilakan. Ya. Jadi nggak perlu nunggu di jam-jam kelas sih. Misalnya dari Afif jam 2 mau datang terus ketemu, ya silakan. Intinya kan kalian tahu kita kan selalu standby di sini everyday kan dari Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore. Ya, jadi sharing-sharing tentang kalian punya assignment itu jangan hanya di saat kuliah atau kelas gitu, Ya, oke? betul. Foto. Oke, kita foto dulu ya. Jangan. Mas Nisi nggak ikut kan? nggak dulu. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Thank you. Thank you ya. Tadi katanya mau live untuk yang ini ya. Film tadi search pertama di YouTube ya. Kalau lagi mau buka lab ya. Ini saya ini saya Kelasnya udahan ya guys, akan di end. Ada yuk. Saya